Yume no Mura, desa mimpi yang tak bisa ditemukan. Selamat datang kembali di Bisikan Horor, sebuah kanal yang akan membawa kalian masuk ke dalam dunia yang tak terlihat. Dunia penuh misteri, legenda kelam, dan kisah-kisah yang tak ingin diceritakan secara terang-terangan. Malam ini, kita akan menjelajahi sebuah urban legend Jepang yang sangat jarang dibahas, namun bagi sebagian orang telah menjadi obsesi yang menakutkan. Sebuah tempat yang tak bisa dicari di peta, namun terus memanggil mereka yang mendengar namanya. Inilah Yume no Mura, secara harfiah berarti desa mimpi. Namun nama itu hanya terdengar indah di permukaan. Karena di balik namanya yang tenang, tersembunyi sebuah kutukan yang mematikan. Konon, Yume no Mura adalah desa yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu. Mereka yang sedang berada dalam kondisi putus asa, kehilangan arah, atau terjebak antara hidup dan mati. Desa ini tidak muncul di peta, tidak terdaftar di dokumen resmi Jepang, dan tidak pernah disebut dalam catatan pemerintah manapun. Namun kisah tentangnya menyebar dari mulut ke mulut, diceritakan oleh para pengelana, sopir truk, dan pejalan kaki malam yang mengaku pernah nyasar ke sana. Menurut legenda urban yang berkembang di Jepang, ada beberapa cara untuk tanpa sengaja menemukan Yume no Mura. Mengemudi larut malam di jalan pegunungan yang sepi, tanpa tujuan jelas. Naik kereta terakhir, dan turun di stasiun yang tak kamu kenali. Tidur di bus hingga kamu terbangun di tempat asing. Bermimpi berjalan ke desa sunyi dan saat bangun, kamu menemukan dirimu masih berada di sana. Mereka yang menemukan Yume no Mura mengaku melihat gerbang kayu tua bertuliskan "Selamat datang di desa Yume" dalam aksara kanji pudar. Saat kamu melangkah masuk, tidak ada sinyal telepon. Jam tanganmu akan mati, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kesaksian orang-orang yang pernah masuk ke Yume no Mura, mereka yang mengaku pernah menemukan Yume no Mura, tidak pernah bisa memberikan lokasi pasti. Namun setiap cerita, mereka mengandung kesamaan yang meresahkan. Salah satunya datang dari seorang sopir truk bernama Hideki, yang tengah mengantarkan barang melintasi jalur pegunungan di daerah Gifu. Kisah Hideki, sopir truk yang menghilang semalam. Aku kelelahan dan hampir tertidur saat menyetir. Lalu aku melihat jalan kecil bercabang ke kanan. Tidak ada di GPS. Tapi aku merasa ditarik ke arah sana. Hideki mengikuti jalan itu. Jalan kecil yang hanya cukup untuk satu kendaraan, dipagari pohon-pohon tinggi yang menutupi langit. Tiba-tiba aku melihat desa, rumah-rumah kayu, lampion merah menyala samar, dan tidak ada satu orang pun. Dia turun dari truk. Udara di desa itu aneh, seperti kabut mimpi. Saat aku coba menelpon kantor, tidak ada sinyal. Aku masuk ke salah satu rumah, dan kemudian semuanya jadi hitam. Ketika Hideki terbangun, ia sudah berada di jalanan utama dekat pos polisi kecil. Wajahnya pucat, tangannya menggigil, dan jam tangannya menunjukkan waktu 24 jam yang hilang. Aku merasa seperti telah hidup di desa itu selama berminggu-minggu. Tapi katanya, aku hanya hilang satu malam. Kisah lain datang dari seorang penjelajah kota bernama Rei yang hobi mengeksplorasi area-area terlarang di Jepang, seperti rumah kosong atau sekolah terbengkalai. Suatu malam, ia menjelajahi reruntuhan desa yang ditemukan lewat forum online misterius. Aku melihat gerbang kayu dengan tulisan kabur, dan saat melewatinya, semua jadi sunyi total. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Dia mengambil video dan foto, tapi saat kembali ke rumah, semua file di kameranya kosong. Semua memori digitalnya rusak. Dan yang lebih menakutkan, sejak hari itu, setiap malam, dia bermimpi berada di desa itu. Dan setiap kali dia bangun, ada jejak tanah dan lumpur di lantai kamarnya.
Apakah Yume no Mura adalah dunia antara? Beberapa peneliti urban legend Jepang percaya bahwa Yume no Mura bukanlah sekadar desa, melainkan sebuah ruang antara dunia nyata dan alam baka, seperti dimensi transisi bagi jiwa yang belum siap meninggalkan dunia, ataupun mereka yang berjalan terlalu dekat dengan kematian. Kalau kamu masuk, kamu bisa tidak kembali, tapi kalau kamu keluar, jiwamu tidak akan pernah sama lagi. Mengapa desa ini disebut desa mimpi? Apakah hanya karena akses masuknya melalui tidur atau kondisi trans? Beberapa ahli spiritual di Jepang percaya bahwa Yume no Mura adalah bentuk dari Yugen no Sato atau desa spiritual yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berada dalam kesadaran batas tipis antara sadar dan tidak sadar. Desa itu disebut-sebut sebagai tempat di mana waktu tidak berjalan dan jiwa tidak bisa maju. Desa ini menjadi semacam jebakan spiritual, kaitan dengan mitologi Jepang. Dalam beberapa manuskrip kuno seperti Hyakkyu dan Shinbutsu Shugo, ada legenda tentang desa-desa tersembunyi yang dijaga oleh roh penjaga. Salah satu entitas yang paling sering dikaitkan dengan Yume no Mura adalah Yamauba, adalah penyihir gunung pemakan manusia. Hitotsume Kozo adalah anak kecil bermata satu yang mempermainkan musafir. Mujina adalah siluman tanpa wajah, sering muncul saat seseorang mencari arah pulang. Beberapa saksi mengaku melihat wanita tua berdiri di pintu rumah, menatap mereka dengan mata putih polos, seakan memanggil untuk masuk lebih dalam. Yume no Mura sering muncul saat seseorang merasa putus asa, kehilangan, atau ingin menghilang dari dunia. Orang-orang seperti mereka yang hendak bunuh diri, anak-anak yang melarikan diri dari rumah, pria dan wanita yang dikhianati cinta, orang tua yang dilupakan oleh keluarga. Konon, desa itu mengundang mereka, dan begitu mereka masuk, mereka akan merasa tenang, terlalu tenang, sampai akhirnya mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Tidak ada jalan pulang. Legenda mengatakan, begitu seseorang masuk ke Yume no Mura dan tidak segera keluar, maka desa itu akan menutup dirinya. Pohon-pohon akan tumbuh rapat, kabut akan mengelilingi, dan jalan keluar akan berubah menjadi jalan masuk kembali. Semakin kau berjalan keluar, kau justru semakin masuk. Beberapa percaya bahwa jalan satu-satunya untuk keluar adalah dengan mengorbankan sesuatu atau seseorang. Berdasarkan cerita yang beredar ketika Kenji mencari adik di Yume no Mura, Kenji adalah seorang pria biasa yang tinggal di Yokohama. Adiknya, Haruka, berusia 19 tahun, adalah mahasiswi yang ceria namun tertutup. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, Kenji menjadi satu-satunya keluarga bagi Haruka. Namun satu malam, Haruka menghilang tanpa jejak. Polisi tidak bisa melacak keberadaannya. Ponselnya mati. Dan satu-satunya petunjuk adalah sebuah catatan di kamar Haruka yang bertuliskan, "Aku ingin pergi ke tempat yang tenang, tempat di mana tidak ada rasa sakit." Yume no Mura. Kenji mencoba menyelidiki. Ia menemukan dari teman kampus Haruka bahwa ia naik kereta terakhir malam itu, namun tidak pernah tercatat keluar dari stasiun manapun. Kenji akhirnya mengikuti rute yang sama. Ia naik kereta larut malam, duduk di kursi yang sama seperti Haruka, dan saat melewati terowongan gelap di area perbukitan, semua lampu mati. Ponselku tak bisa menyala. Lalu, aku merasa seperti kereta ini berhenti. Bukan di stasiun, tapi di desa. Kenji turun. Yang ia lihat adalah jalan tanah. Lampion merah tua tergantung di udara, dan suara lonceng dari jauh. Aku melihat rumah-rumah tua, tapi semuanya kosong. Seperti museum tanpa pengunjung. Namun saat melewati satu rumah kecil, Kenji melihat siluet wanita muda
duduk di depan meja menatap keluar. Itu Haruka. Tapi saat ia berlari mendekat, Haruka menghilang. Rumah itu kosong. Kenji terus mencari. Ia menyusuri jalan-jalan desa, memanggil nama Haruka, namun tidak ada jawaban. Ia mulai merasa aneh. Hari tidak berganti malam, malam tidak berganti siang. Jam tangannya terus menunjukkan pukul 2:13. Setiap jalan yang ia lewati selalu kembali ke tempat awal. Setiap suara yang ia dengar adalah suara dirinya sendiri. Sampai suatu saat, dari hutan bambu di pinggir desa, ia mendengar suara. Jika ingin membawanya pulang, tinggalkan satu bagian jiwamu di sini. Kenji menolak. Ia berlari, menangis, memohon. Namun desa tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Kenji mengaku tidak tahu berapa lama ia berada di desa itu. Ia hanya tahu bahwa setiap hari wajah Haruka muncul, kadang di balik jendela, kadang di cermin rumah kosong, kadang di bawah sumur tua sambil menangis. Dia memanggilku, tapi suaranya seperti gema dari bawah tanah. Kenji mulai merasa tubuhnya semakin berat. Langkahnya lambat, pikirannya kabur. Ia mulai lupa siapa dirinya. 3 tahun setelah Kenji menghilang, seorang pendaki menemukan sebuah buku catatan lusuh di antara bebatuan di pegunungan luar kota. Catatan itu berisi tulisan tangan, dan di halaman terakhir tertulis, "Yume no Mura itu nyata, tapi kau tidak akan percaya sampai kau ke sana sendiri." Aku bisa melihat Haruka sekarang. Dia tidak tua, tidak muda. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Aku rasa dia tidak tahu siapa aku lagi. Dan aku pun mulai lupa. Siapa aku? Kalau ada yang membaca ini, jangan pernah mencoba mencarinya. Apakah Kenji berhasil menemukan Haruka? Atau justru dia menjadi bagian dari desa itu? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi ada rumor bahwa setiap malam di bulan baru, kereta terakhir menuju Gunung Kadang berhenti di stasiun yang tidak terdaftar. Dan jika kau cukup nekat untuk turun, kau mungkin akan bertemu Haruka atau Kenji. Tapi mereka tak akan menyapamu, hanya menatapmu, seolah menunggu kau ikut tinggal bersama mereka. Selamat datang di Yume no Mura. Jangan lupa nyalakan notifikasi, karena kita akan kembali lagi di bisikan horor dengan kisah-kisah yang tidak seharusnya diceritakan. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.